A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Shadaqallahul adzim. Para hadirin jamaah Kultum Ramadan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan betapa luasnya ilmu yang dimiliki oleh Allah SWT. Di dalam Allah menciptakan makhluk-makhluk yang semacam kita ini, dan kita mencoba untuk mempelajari, mencoba untuk mendalami bagaimana ilmu Allah itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang saya bacakan di awal tadi, itu tentunya ilmu kita, mempelajari kita atas apa yang dimiliki oleh Allah, atas keagungan Allah, mencoba mendalami apa yang dimiliki oleh Allah, sungguh merupakan suatu hal yang sangat-sangat sulit karena begitu luasnya ilmu Allah. Di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi mempunyai arti. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis seluruh kalimat-kalimat Allah, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Allah. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi seandainya seluruh lautan yang ada di muka bumi ini kita pergunakan sebagai tinta untuk menulis bagaimana ilmunya Allah, bagaimana kita mengupas keagungan-keagungan Allah yang dimilikinya luar biasa, kita tidak akan mampu. Sebagai suatu contoh saja, kebetulan saya adalah aktivis artificial intelligence yang setiap hari mengurusi tentang kecerdasan buatan yang dimiliki oleh manusia, yang kita senantiasa melakukan rekayasa untuk membuat suatu sistem yang mendekati kemampuan manusia. Ada suatu penelitian yang dilakukan di negara Eropa sana untuk meneliti seberapa besar server yang harus dipergunakan dalam menggantikan fungsi otak. Ini ternyata setelah dilakukan suatu penelitian, fungsi seperempat otak itu diwakili oleh suatu server yang diletakkan pada suatu bangunan ukuran 4x4 dengan ketinggian 4 meter. Itu servernya hanya mewakili seperempat otak. Kenapa kok bisa demikian, para hadirin jamaah semua? Karena setiap ada suatu permasalahan yang muncul pada otak kita, maka otak kita akan memberikan suatu respon. Dan respon ini tentunya akan masuk pada suatu logika-logika. Seandainya kita memiliki masalah, kita haus karena kita habis naik tangga dari lantai 1 ke lantai 3, lalu kita haus, maka otak kita akan berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa mengatasi kehausan. Nah, akhirnya muncul satu logika-logika pada otak kita. Apakah jika ada air di sekitar kita, dan maka kita akan meminumnya. Tapi tentunya tidak semua dengan itu. Karena apa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya yang muncul. Misalnya, apakah kita menginginkan air yang dingin atau air yang panas? Setelah kita memilih air dingin misalnya, lalu muncul pertanyaan berikutnya,
Apakah ingin yang manis atau yang tawar? Setelah kita milih yang manis, muncul pertanyaan berikutnya. Apakah yang manis itu perlu ditempatkan di suatu botol atau di suatu gelas? Dan muncul lagi pertanyaan berikutnya. Terus, begitu terus. Ini namanya suatu logika yang ada di dalam masalah kecerdasan buatan. Yang mana di setiap kali permasalahan selalu muncul jika maka, if then, if then, if then. Itu hanya untuk satu permasalahan seorang yang haus saja. Belum lagi seorang yang lapar, seorang yang sedang sakit kepala, seorang yang sedang sibuk. Begitu panjangnya codingnya, begitu panjangnya yang namanya program yang dipergunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan manusia itu. Ini kita masih berbicara suatu masalah yang muncul pada saat ini dan mungkin itu bisa diselesaikan hanya 2 atau 3 menit. Tapi dalam kehidupan kita selama 24 jam, berapa banyak masalah yang kita hadapi dan berapa banyak coding yang tentunya yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Sehingga kita bisa membayangkan kalau tadi sudah disimpulkan bahwa 1/4 fungsi otak itu diwakili oleh server, yang server itu ditempatkan pada suatu bangunan dengan luas 4 meter kali 4 meter dengan ketinggian 4 meter. Itu hanya fungsi 1/4 fungsi otak. Kalau seluruh fungsi otak kita bayangkan, ruangan yang ukuran 4 kali 4 dengan ketinggian 4 meter itu dikalikan 4. Kita kemana-mana harus bawa ruangan itu. Bawa ruangan 4 kali 4 dengan ketinggian 4 dikalikan 4, kita bawa kemana-mana, kita pergi ke kampus, gelunuk gitu, bawa ruangan yang sedemikian besarnya, karena di dalamnya ada server untuk mewakili isi otak kita. Apakah mungkin itu kita lakukan? Tentu jawabnya adalah tidak mungkin. Lalu bagaimana Allah dengan ilmunya? Server yang seluas bangunan dengan ukuran 4 kali 4 dengan ketinggian 4 meter itu dikalikan 4 untuk mewakili seluruh fungsi otak itu oleh Allah, dijadikan suatu komponen anatomi di dalam tubuh kita yang namanya otak kita ini, yang begitu kecil, begitu ringkas, begitu ramping, tapi isinya, codingnya itu luar biasa banyaknya. Dan ini sulit untuk kita tiru untuk membuat coding yang sebanyak itu, yang sekompleks itu, dan bisa berjalan satu coding dengan coding lainnya, satu masalah dengan masalah yang lainnya, begitu bersinergi, bagus, dan kita tidak terasa bisa memanfaatkan ilmu-ilmu kita. Coding-coding itu berjalan dengan indahnya, berjalan dengan halusnya, dan berjalan dengan luar biasa sekali penyusunan dan kombinasi-kombinasi angka-angka, logika-logika yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin Jamaah Kultum Ramadan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dengan penjelasan saya tadi, maka kita itu sangat tidak pantas kalau kita ini tidak menyembah Allah. Sangat tidak pantas kalau kita ini tidak beribadah pada Allah. Kita tidak banyak berzikir kepada Allah, sangat tidak pantas karena kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi sangat tidak pantas kalau kita ini sombong di muka bumi ini, ya. Apalagi yang disombongi manusia, itu sesama manusia. Kalau dengan Allah kita sombongi, masya Allah, Allah akan menurunkan azabnya. Baik para hadirin sekalian, mari kita dalam kesempatan ini kita saling ingat mengingatkan satu sama lain, watawasobil haqqa watawasobil sober, supaya kita mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Ramadan ini, sehingga nilai Ramadan ini akan membekas pada diri kita dan kita menjadi orang yang bertakwa, di mana orang yang bertakwa itu adalah balasannya hanya satu, yaitu surga, tempat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.